Sari aya deui kebat muka, sari muka. Naon tah? Berbobot ya. Ci. Nyun gak dijelaskan. Nyuhunkeun dijelaskeun margi simkuring mana pemula. Ada pemula. Non uling Formula abdi mah. uihane pertarosanana. Pertarasanana nu kumaha nu disebat atanapi nu termasuk tanapi penjelasan perkawis ayam sari, ayam kristal, kebat muka, sari muka, cukuplah segitu. Tong loba teuing atuh hawak. Awak di loba pertanyaanna teh mah. Atuh naon? Alhamdulillah hatur nuhun pertarasanana. Ustaz. Iya dipasikeun heula ye. Hadiahna mangga ditampi. Oke. Bade ku adi tah. Mangga. Oke siap. Awang mangga we. Entos we. Bilih capek. Atur nuhun Pak Ustadz Ibnu di Majalaya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dasar suara kristal, kebat muka, sari muka, jujur, oleh. Jadi begini Pak, ada dasar suara, ada karakter ayam. Kristal bagian dari dasar suara. Oleh, jujur, kebat muka, sari muka, selang sekar, itu karakter gawe nak hayam. Jadi dibedakan antara dasar suara dengan karakter. Yang masuk ke dalam dasar suara itu adalah yang tadi disebutkan kristal. Ya, kebalikan dari kristal itu apa sih? Keras, tegas. Kebalikan dari tegas apa? Tipu. Nah itu dasar suara. Nanti bisa dibedakan mana yang lebih enak antara kristal dengan tipu. Lanjut ada jero. Kebalikan dari jero apa? Luar atau cowong. Ya itu dasar suara. Dalam ya jero. Lanjut ada tebal. Kebalikan dari tebal apa Pak? Ipis. Nah itu dasar suara. Lanjut ada lagi yang lunyu. Apa itu lunyu? Siapa yang tahu lunyu? Lunyu itu seperti minyak. Lecir, licin. Nah itu dasar suara. Lanjut ada lagi yang konsonan atau vokal a, i, u, e, o. Ada nggak yang suara i? Ada. Li. O ada. Oh ya. A ada a yang rendah. Ada. U ada juga u. Ayam pelung harus bersuara u. Tidak. U-nya u bagaimana dulu? Kalau u-nya kristal, nggak enak. Udah beda. Nah itu dasar suara. Masih banyak lagi. Nah itu gambarannya. Jadi mohon dipilah antara dasar suara dan karakter ayam. Nah sekarang masuk pada karakter. Karakter itu ada jujur. Jujur yang bagaimana? Sabuluntung, sekali bunyi, sekali durasi kokok, selesai, bunyi lagi, selesai, terus jujur. Selang sekar, campuran antara jujur, ngolek, jujur lagi, selang sekar, campur-campur. Kadang campur juga dengan selang sekar dasar suaranya. Lanjut lagi ada yang ngolek jelas. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ngolek itu tidak selalu pendek juga. Itu pendek, ngolek, orang bisa mengenal. Tapi ada juga yang ngoleknya itu panjang, micen. Dipicen, micen. Ngolek juga itu heureuy kan? Tidak selesai, ya, tidak tuntas, tidak saguluntung gitu. Itu saguluntung sorana gitu. Lanjut ada lagi yang apa tadi yang disebutkan? Jujur sudah. Selang sekar sudah. Kebat muka. Jujur. Apa lagi? Ya jujur sudah. Kebat muka jelas. Kebatnya hanya di muka saja. Ketika dinaikkan kebat langsung selesai kesananya. Oleh ngungkel kan oleh gitu.
gampang itu, gampang dikenali, gampang mudah diketahui. Sari muka kebat muka benten. Beda. Sari muka ya suara awalannya saja yang bagus, artinya mengandung sarinya. Ketika dinaikkan itu ayam, sarinya itu apa? Mengandung sari itu kan rasa itu banyak di dalamnya, ada tebal, jeruk, lunyuk. Nah, itu sari. Jadi sari itu sebutan ketika ayam yang suaranya empuk, merdu, dangyang. Dangyang apa? Harisma, wibawa. Ya, ketika kita sudah punya ayam yang empuk, merdu, dangyang, sudah selesai. Bagus berarti. Tinggal nanti cara kerjanya bagaimana. Nah, kembali lagi ke yang sari muka. Jadi ya ayam itu bunyinya mengandung sarinya itu hanya di awal saja, sari. Nah, di muka gitu. Hanya sekali bunyi atau bahkan 2 kali bunyi, kesananya pecah, Pak. Atau berubah. Ya, jelas kan perbedaannya? Selama ini mungkin Bapak-bapak bingung antara dasar suara dengan karakter suara. Apa sudah terjawab, Pak? Perbedaannya ada? Jelas antara dasar suara dan karakter suara. Ya, belum puas? Dan anu abdi kalebat kumaha? Nu abi nu mana? Abi teu terang. Ayam nu mana? Nomor aja Dua salapan. Ujug-ujug nu abi eta. 28. 29. Sana. Ya. Sebelah sana. Ngaplek. Ya. Jalak. Volumenya kecil, Pak. Ketika ayam itu, ayam punya Kang Ustadz, pembandingnya itu ada yang di bawahnya, artinya ada yang di bawah dari ayam itu, kualitas suaranya mungkin bisalah masuk final, bahkan masuk kategori, atau bahkan ketika jumlahnya itu sedikit mungkin masuk juga kan. Tapi ketika pembandingnya di atasnya itu, ya wayah, nah, ya kita kan belajar pembanding dari tadi. Kita terbuka saja bahwa jujur sesuai pendengaran kita, dan memang kita juga yang jujur itu bukan hanya juri, peserta juga harus jujur. Juri jujur, peserta teh jujur, ngomongin itu kan, gitu kan. Jadi semua yang harus jujur, masa nuntut jujur hanya ke juri, tidak. Ketika juri tidak jujur, akan ketahuan dengan mekanisme atau tata cara yang kita sudah buat. Itu ketahuan, Pak. Bahkan kalau ada unsur-unsur yang lain, laporkan segera. Kita nggak butuh juri yang nggak jujur. Kita punya 32 juri. Jujur hiji piceun, Pak. Demi orang banyak. Demi orang banyak, walaupun itu terdekat dengan orang organisasi manapun, buang saja, Pak. Mending kita membentuk yang jujur tentang mekanisme, kita latihkan. Karakter dia jujur dengan tidak jujur itu sulit, adanya dalam hati. Tapi kalau untuk menilai semua orang dilatih bisa, Pak. Asal ada kemauan, loyalitas, tanggung jawab tinggi. Kejujuran itu ternyata di zaman modern seperti ini bisa diuji cobakan. Apalagi ketika kita bersama-sama. Ya, Pak Ustadz, punten agak ngelebar sedikit. Jelas, Pak. Antara tadi dasar suara dengan karakter. Tuh kan. Jadi dengan dipancing pertanyaan seperti ini, Pak Dede, kita jadi tahu gitu loh, tolak ukurnya peserta selama ini yang belum diketahui apa. Karena kalau hanya kami yang menjelaskan, tiba-tiba paparan saja gitu, nggak tahu kan, nggak bisa mengukur kebutuhan peserta, anggota kita nggak tahu. Makanya dipancing oleh pertanyaan. Jadi lebih detail kan? Lebih langsung terjawab. Cukup, Pak Ustadz? Cukup. Terima kasih, Pak Ustadz Ibnu.